Harga selalu menghibur kalian dengan barang-barang unik dan eksekutif. Mulai dari bongkar-bongkar hingga sampai pemasangan ulang. Bakalan membuat teman-teman semua mempelajari tentang sistem dan ilmu dan gadget-gadget unik. Semuanya bakalan dikupas hanya di channel RDF. Setiap hari Senin dan Jumat jam 10:15 pagi, live dan eksklusif hanya di Trans 7. Yo, halo! Kali ini ada yang unik-unik lagi dari handphone murah yang kurang jelas mereknya. Tapi kali ini namanya i19 Pro. Buset dah. Dari gambarnya aja ini udah aneh ya. Modelnya kok miring-miring, sengklek gini. Tapi boxnya ini lucu, kecil, mirip kayak box jam. Dan ini enteng banget ya. Isinya ada nggak sih? Oke, gak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Wih, lucu nih kayaknya. Tapi ditaruh dulu. Lanjut, dapat semacam tali gantungan atau strap gitu ya. Model dan bahannya biasa aja sih. By the way, jadi inget handphone Nokia dulu, zamannya pakai gantungan gini. Terus dapat kabel data USB-A to USB Type-C. Oke nih, tapi kabelnya tipis ya. Dan ada lagi nih, buat colok-coloknya, alias SIM ejector. Modelnya bulat gini, tapi ini panjang banget ya. Nah, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi cuma itu aja isi box dari handphone unik i19 Pro. Lanjut, cek unitnya. Wah, mengotak cuy. Lucu sih dilihatnya. Yang saya pilih ini warnanya pink pula. Jadi makin tambah gemas gitu. Mana mirip-mirip iPhone lagi. Berasa kayak baby iPhone nih. Bentar, biar lebih enak lihatnya, plastiknya dikletek ae. Nah, jadi tampilan aslinya itu kayak gini ya, tapi belum kita lihat yang lebih uniknya lagi nih. Untuk bagian depannya ini ada layar yang landscape kah? Tulisannya bikin bingung sih. Ini ukuran layarnya 1,8 inch, terus atasnya ada earpiece, dan di sini ada tulisan i19 Pro, sampingnya music player. Untuk sisi kanannya ada tombol end call dan call. Agak aneh ya ada di sini. Terus sisi bawahnya ada slot SIM yang kalau dibuka modelnya kayak gini, triple slot, dual nano SIM dan satu micro SD. Terus di sisi kirinya ini ada lubang mikrofon, USB Type-C dan lubang gantungan. Kalau di sisi atasnya ini kosong ya. Nah, bagian belakangnya, aduh bingung juga sih, nggak sama posisinya kayak dari bagian depan. Ya pokoknya di sini ada 3 kamera cuy. Tapi kalau lihat dari yang udah paling cuma satu aja nih, masih VGA. Terus ada bagian hitam gini yang isinya ada lubang speaker, tulisan digital kamera, terus ada icon baterai, SMS, dan telepon. Mungkin semacam lampu indikator yang bakal nyala macam notif gitu ya. Nah ini nih, lagi-lagi berani pasang logo Apple Croak. Cuma agak kecil sih, tapi tetap kerasa cakep ya. Apalagi bagian sisinya ini dibikin flat. Warna pinknya juga lumayan cakep dengan finishing glossy. Pakai bahan plastik, bobotnya itu ringan, tapi masih rapih dan enak dipegangnya. Ya unik aja sih sama handphone yang bentuk desain dan modelnya kayak gini. Nah, yang paling unik yaitu mekanisme buat munculin keypadnya. Jadi ini tuh bukan handphone flip atau slide biasa, tapi kita bisa macam puter gitu bagian depannya kayak gini. Nah, baru deh muncul tuh keypad alphanumerik. Tapi layoutnya juga ini nggak umum sih, terutama bagian arahnya ya. Dan model keypadnya juga bener-bener flat, licin, nggak ada pembatasnya, tapi masih sedikit empuk lah. By the way, di sela-sela keypad ini ada lubang buat paksa restart gitu kalau ngehang. Tinggal dicolok. Soalnya handphone ini baterainya tanem ya, susah lepas pasang baterainya. Asik banget ya muter-muterin gininya. Kerasa beda sama yang slide atas bawah biasa gitu. Tapi sebenarnya ini bukan hal baru. Dulu juga sempat ngetren model mekanisme kayak gini. Di handphone Nokia, Sony, Motorola, bahkan handphone dari merek lokal yaitu Nexian pernah ada kalau nggak salah. Coba deh yang masih inget handphone apa aja kasih tahu di komentar ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala.
Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari handphone i19 Pro. Wah, menunya kali ini kelihatan lumayan rapih ya, dengan icon ala-ala flat design. Pada dasarnya ini handphone basic atau feature phone, sama kayak handphone-handphone unik sejenis yang pernah dibahas, macam iPhone Flip, iPhone Fold, atau iPhone serba bulat. Dan untuk i19 Pro ini, saya beli lewat shopping, harganya itu kena 250 ribuan. Untuk fiturnya, standar handphone basic, buat komunikasi lewat telepon atau SMS-an. Internet sebenarnya ada, tapi jangan salpok sama menu WhatsApp atau Facebook ini. Cuma shortcut ke browser soalnya, nggak support ya. Handphone ini cuma dukung jaringan 2G dan buat browsing aja. Tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa atau lemot banget ya. Untungnya ini saya masukin kartu SIM, sinyalnya masih muncul, nggak kena blok. Karena risih banget, soalnya ini bukan handphone resmi. Tapi kenapa sinyalnya masih bisa muncul? Ya karena IMEI-nya diubah pakai bekas handphone lain. Ini sama yang di box aja beda IMEI-nya. Dan saya cek pun IMEI di handphone ini sebenarnya untuk Nokia 105 2019. Nah, untuk layarnya ini bisa otomatis nyala ketika dibuka dan mati ketika ditutup. Terus karena tombol-tombolnya cuma bisa diakses pas posisi kebuka, jadi kalau ketutup kayak gini ya nggak bisa dioperasikan handphonenya. Kecuali untuk angkat dan tolak telepon, itu bisa dalam kondisi ketutup gini, dan tinggal tekan aja tombol yang ada di samping. Untuk notifikasinya itu bisa dilihat juga dari lampu-lampuan yang ada di bawah layar ini, bakal nyala. Atau dari yang bagian belakang ini juga bisa ya. Pokoknya ini handphone rame banget dah lampunya. Untuk fitur lainnya, kalender ada, kalkulator ada, alarm ada, dan senter pun ternyata ada. Lampunya itu bakal kelihatan kalau posisi dibuka kayak gini ya. Ada dua lagi, dan lumayan terang loh. Terus kalau buat game, ya cuma ada satu, ular, nggak bisa ditambah lagi. Tapi ini jadi lebih menantang ya, dengan layout keypad arahnya yang kayak gini. Jangankan main game, ngoperasin di menunya aja udah susah, bikin bingung. Tapi lumayan nih, fitur radio masih ada, dan bisa dipakai tanpa harus colok headset. Bentar, saya baru sadar, handphone ini nggak ada lubang jack audionya ya, dan nggak bisa pakai converter Type-C juga. Tapi pakai TWS masih bisa sih, soalnya ada fitur Bluetooth-nya nih. Oh iya, fitur multimedianya seperti biasa, ada video playernya format 3GP, terus ada juga musik player MP3. Nah, untuk kameranya maksimal di ukuran 640x480. Kalau perekaman video di 320x240 dengan format hanya 3GP. Dan wajib banget nih pakai microSD karena mungkin kapasitas internal memori handphone ini kecil banget. Dan inilah hasil dari kameranya. Yo, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone i19 Pro, si handphone putar-putar. Ini saya rekam lagi kondisi hujan ya. Menurut kalian gimana nih untuk hasil rekaman dari videonya? Udah kayak video tragedi anjir. Untuk i19 Pro ini memang secara fitur sama kayak handphone unik sejenis, tapi mekanisme putar dan bentuknya ini bikin menarik, apalagi buat saya yang belum pernah nyobain handphone layar putar-putar gini. Tapi ternyata ada kekurangan di baliknya. Dengan mekanisme putar-putar gini, resiko fleksibel atau layar jadi rusak itu lebih tinggi. Dan ternyata bener aja, layar dari unit saya ini bermasalah. Jadi ceritanya, setelah saya shoot video, itu baterainya kan udah mau habis. Terus saya charge pakai adaptor yang biasa saya pakai dengan output 5 volt 1 ampere atau 5 watt lah. Nah, baru beberapa menit di charge itu kayak ada SMS. Saya coba cek,
layarnya langsung putih ngeblank kayak gini. Kaget dong, saya coba kunci dan buka layar, itu ternyata tetap aja sama. Terus saya coba matiin handphonenya dan nyalain lagi. Hasilnya, normal nih. Setelah beberapa detik ngeblank putih lagi. Terus-terusan aja begitu. Kemungkinan emang rusak, entah dari layar atau dari fleksibelnya. Soalnya kadang kalau abis dinyalain bisa, tapi nggak lama gitu lagi. Ada yang konslet atau gimana ya? Mana nih handphone gak jelas lagi garansinya. Dan saya udah coba nanya-nanya ke tokonya, itu tetap direspon. Tapi ya gitulah, nggak ada solusi yang bener-bener ampuh. Ya sebenarnya bisa aja komplain di pesanannya, biar return atau refund. Cuma saya males. Dan sebenarnya penasaran juga pengen bongkar buat lihat dalemannya. Karena dari beberapa handphone unik sejenis ini belum pernah saya bongkar ya. Dan siapa tahu setelah dibongkar, utak-atik ini itunya nanti bisa bener lagi. By the way, handphone ini kelihatannya unibody, nggak ada baut, jadi coba dikopet-kopet aja pakai alat yang tipis, macam pick gitar. Nah, akhirnya bisa juga nih, tapi masih ada covernya gitu ya, baru kelihatan baterainya. Tapi ada 4 baut plus biasa yang bisa dibuka. Dan beginilah tampilan dalaman dari handphone unik i19 Pro. PCB-nya warna biru dan banyak kabel-kabel yang disolder, termasuk baterai, speaker, kamera, dan lain-lain itu disolder. Untuk konektor LCD belum kelihatan nih, kayaknya ada di bawah, jadi harus diangkat dulu PCB-nya. Nah, untuk LCD ternyata nggak disolder, jadi bisa dilepas nih. Dan inilah permesinan dari i19 Pro. Ternyata di dalam sini pakai semacam bahan metal ya, nggak full plastik. Cuma agak susah nih mau dibuka laginya. Pengen lihat gimana mekanisme puternya itu loh, sama sekalian lihat layarnya. Tapi ya udahlah. Coba nih, si fleksibel LCD-nya diurut-urut dikit, siapa tahu bisa. Walaupun kelihatannya sekilas nggak ada kejanggalan sih. Nah, saya coba pasang lagi, ternyata penyakitnya masih ada. Layarnya tetap jadi blank putih kayak gini. Malah tambah parah sih ini mah. Adeh. Entahlah ini apa yang bermasalah. Mungkin emang fleksibelnya atau bahkan LCD-nya. Buat yang tahu penyakitnya apa, bisa langsung komentar ya. Handphone i19 Pro ini memang unik dari bentuk dan mekanismenya. Cocok sih buat koleksi atau lebih ke mainan, aksesoris, atau ya emang buat dipakai semacam handphone basic. Tapi secara kualitas i19 Pro ini di bawah dari model sejenis yang pernah saya coba. Entah emang saya yang lagi apes dapat unit bermasalah, atau memang rawan model kayak gini. Ya sebenarnya beli handphone kayak gini tuh harus hati-hati. Udah mereknya nggak jelas, dan garansi juga anggap aja nggak ada. Tapi selagi belum konfirmasi pesanan, harusnya sih kalau ada masalah masih bisa dibalikin unitnya. Pokoknya beli barang kayak gini harus siap resikonya. Dan ingat, ada harga, ada rupa. Oke, jadi itulah handphone unik mirip iPhone, bentuknya ngotak, dan layarnya bisa diputer-puter, yaitu i19 Pro. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.